Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Em, ya seperti biasa, awalnya kita mau em, review dulu. Barangkali ada yang mau bertanya terkait kelas. Mungkin Mbak Alif sama Mas Fatur udah ya, udah selesai kelasnya. Mungkin dari Mas Kin dan Mbak Rafli ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kita lanjut aja ke em, tema diskusi kita malam ini. Oke, ya jadi malam ini kita akan bahas terkait manajemen waktu. Gimana caranya kita manajemen waktu, khususnya waktu belajar dan waktu mengerjakan tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan lainnya. Oke, aku mulai aja. Jadi tujuan diskusi kita malam ini adalah untuk agar kita sama-sama memahami pentingnya manajemen waktu dan bagaimana menerapkannya untuk menyelesaikan target belajar dan kerjaan-kerjaan dengan efektif. Karena tentunya kan waktu kita macam-macam ya. Ada yang mungkin waktunya banyak, ada yang waktunya sangat terbatas. Terus ya gimana caranya, apalagi yang terbatas, gimana caranya untuk memaksimalkan waktu tersebut dengan hal-hal bermanfaat seperti misalkan belajar dan mengerjakan kerjaan apapun ya, mau kerjaan profesi kita atau mungkin kalau yang masih sekolah atau masih kuliah berarti tugas-tugas sekolah ya atau kuliah. Ada azan mungkin break dulu ya sebentar. Khawatir suaranya jelek.
Oke. Mmm, nah ini selanjutnya, kenapa time management atau manajemen waktu itu penting? Karena pertama, seperti yang aku sudah jelaskan tadi ya, katakan tadi, karena, waktu orang tuh macam-macam dan ya sebenarnya pada dasarnya waktu kita terbatas ya. Waktu kita terbatas dan berharga, karena ya, eee, ya kita manusia makhluk yang terbatas dengan waktu ya. Eee, Lewat sehari doang, eee, banyak hal yang banyak hal yang mungkin kita lewatkan. Misalkan, deadline deadline tugas-tugas kita atau target-target kita, goal goal jangka pendek, goal jangka panjang kita. Makanya waktu itu makanya waktu itu berharga ya. Terus, mmm, dalam belajar dan mengerjakan proyek tugas-tugas, pengelolaan waktu yang baik, eee, dampaknya adalah kira-kira, salah satunya adalah mengurangi stres ya. Mengurangi stres karena, mmm, dengan manajemen waktu yang baik, aktivitas kita lebih terorganisir, lebih lebih terorganisir, lebih teratur ya, dan jadinya, mmm, nggak ada energi yang terbuang. Energi kita nggak sia-sia gitu. Khawatirnya kalau kita nggak me-manage waktu dengan baik, maka energi kita habis gitu aja terus, dan ya waktu kita juga habis. Waktu kita nggak akan bisa balik lagi gitu kan. Ya energi kita juga, harus nunggu beberapa waktu dulu baru biar bisa recover ya. Terus meningkatkan produktivitas. Ini jelas ya karena dengan pengaturan waktu yang baik kita bisa menyelesaikan banyak tugas dan tugasnya juga, ya selesai dengan efektif gitu ya. Udah beres satu tugas, lanjut ke tugas yang selanjutnya. Jadi kita, terus-terusan ya waktunya, bermanfaat ya. Dan ya jadinya, goal-goal kita atau tujuan-tujuan kita, cita-cita kita, eee, lebih cepat terrealisasi. Selanjutnya adalah, mmm, dengan manajemen waktu yang baik juga tugas-tugas kita bisa selesai tepat waktu. Karena memang waktu kita udah dikotak-kotakan, udah diatur dengan baik, jadi sesuai rencana ya. Jadi ketebak, gampang ketebak, dan, ya kita nggak perlu, eee, mikir-mikir plan lain atau rencana lain karena tugas-tugas kita, selesainya telat gitu. Terus memberi ruang untuk istirahat. Nah jadi, kita nggak capek-capek banget gitu ya. Kita bisa istirahat, energi energi kita energi kita, eee, mmm, energi energi kita dengan baik, mmm, habis dengan baik ya, tersalurkan dengan baik. Oke, di manajemen waktu ini ada tantangannya, bukan tanpa tantangan.
Tantangannya kira-kira adalah ini ya, menunda-nunda pekerjaan gitu. Tantangan kita dengan waktu adalah menunda-nunda pekerjaan. Kadang emang kita butuh waktu gitu ya. Misalkan sebelum kerja atau sebelum belajar kita ngumpulin niat dulu. Gimana caranya hati atau niat kita bisa full gitu ya. Biar nanti ketika mulai kerja itu perasaannya udah enak gitu, udah enjoy. Nah cuman kalau keseringan atau terlalu lama istirahatnya atau siap-siapnya, khawatirnya kita akan terjebak di menunda-nunda aktivitas, menunda pekerjaan. Sampai akhirnya ini dekat sama deadline ya. Nah, kalau udah dekat sama deadline ya udah gitu kan, kacau. Kita juga bisa jadi capek sendiri atau gampang capek gitu ya. Tentunya ini nggak baik. Terus multitasking itu ya nggak selamanya baik ya. Bisa jadi karena judulnya multitasking padahal nggak fokus aja gitu kan. Nggak fokus kerjaan-kerjaannya, jadi nggak ada yang selesai. Satu tugas tidak dikerjakan dengan optimal gitu. Nanti khawatirnya hasilnya nggak optimal juga gitu kan. Terus estimasi waktu yang buruk. Ya emang ini menurutku masalah banyak orang juga ya. Orang-orang yang udah lama kerja dalam satu bidang pun bisa jadi estimasi waktunya masih buruk gitu ya. Cuman yang bisa kita lakukan hanya belajar dari pengalaman sama ya mengestimasi dengan baik aja gitu ya. Terus gangguan kayak misalkan notifikasi ponsel ya, notif HP atau kerjaan-kerjaan lain, atau bahkan ya hal-hal yang gak penting ya, misalkan scrolling medsos, main game ya, lama gitu ya, bisa berjam-jam. Nah ini emang kalau kita nggak mengatur waktu dengan baik, maka jadinya akan jadi hambatan untuk kita ya, untuk tugas-tugas kita juga ke depannya. Nah, ada prinsip-prinsip dasar manajemen waktu. Kira-kira ini ya prinsipnya. Pertama, tetapkan prioritas. Jadi tugas-tugas itu pastinya menurutku nggak ada yang prioritasnya sama gitu ya. Pasti ada aja bedanya ya. Walaupun misalkan ada dua tugas sama-sama penting, tapi pasti ada aja yang bikin beda gitu ya. Dan ya, lalu kita juga gak boleh fokus ke hal-hal yang kurang penting atau bahkan gak penting. Karena ya jadinya kalau gitu khawatirnya goal-goal kita sulit tercapai ya, lama tercapai. Karena ya tugas-tugas yang kita lakukan atau prioritaskan dulu kurang penting, jadinya tugas tersebut kurang berkontribusi kepada short term, long term maupun short term goal kita gitu.
Lalu fokus, tentunya fokus ya, agar hasilnya maksimal atau optimal ya. Kita nggak mau ngerjain satu tugas itu setengah-setengah gitu ya. Atau misalkan kalau aku kadang-kadang kalau kurang tidur ya, misalkan kurang tidur jadinya ngantuk, udah ngantuk ya nggak fokus gitu. Dan karena nggak fokus ya hasilnya juga nggak maksimal. Misalkan tiba-tiba udah nggak ngantuk lagi, atau misalkan besoknya dilihat kok kayak gini ya, ini siapa yang nulis? Ternyata kita sendiri gitu. Aku sendiri yang nulis. Karena nggak fokus kemarin. Terus delegasi. Jadi sebenarnya bisa jadi tugas-tugas yang kita punya itu nggak harus kita yang menyelesaikan atau kita yang mengerjakan. Bisa jadi tugas-tugas ini bisa diserahkan ke orang lain, bisa didelegasikan gitu. Misalkan ada ya kita misalkan kita kerja punya tim, ada tugas, dua-duanya sama-sama penting ya. Ya walaupun misalkan kita jago di sana ya misalkan ya, ya kita nggak harus bisa jadi nggak harus kita yang kerjain gitu. Kita kan bisa nyari yang teman kita juga gitu ya, yang capable, yang mampu mengerjakan tugas ini, tugas tersebut ya. Jadi ya delegasikan aja, atau misalkan jangan ragu untuk say no gitu. Jangan semuanya kita ambil atau kita kerjakan gitu ya, karena ya bisa jadi ada orang lain yang masih bisa mengerjakan tugas tersebut, kerjaan tersebut. Ini kalau konteksnya di kerjaan ya. Terus tetapkan batasan waktu. Ya, jadi kita harus menetapkan tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan yang kita punya dengan deadline yang realistis gitu ya. Nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, nanti kelemahannya bisa jadi kita malah menunda-nunda gitu ya, misalkan. Kalau buat apa ya namanya? Kalau buat jaga-jaga gitu ya, ya kalau buat jaga-jaga ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi khawatirnya ya jangan sampai jadinya menunda-nunda. Kalau terlalu pendek deadline-nya, maka bisa jadi ya mungkin ya macam-macam ya. Misalkan kerjaan yang nggak fokus karena ngerasa dikejar-kejar, atau misalkan ya sih bisa jadi kayak gitu ya. Dan ya kurang rapi manajemen tugas atau waktunya. Nah, terus konteksnya kalau belajar gimana? Nah, kalau belajar maka coba misalkan hari ini tentukan progresnya mau sampai mana. Atau misalkan nggak harus nggak harus banyak-banyak ya targetnya. Misalkan kalau di sini nih kita belajar di kelas front end menengah ini, misalkan coba kita targetin minimal sehari 1 atau 2 page gitu ya. Kadang-kadang 1 page itu kan panjang ya, ada yang panjang. Kalau panjang minimal 1 page misalkan 1 hari ini. Kalau pendek minimal 2 page gitu. Kan di coding gitu ya, page kelasnya kan text page gitu ya. Nah itu coba kayak gitu. Misalkan hari ini coba deh 2 page gitu kan.
terus besok 2 page. Jadi kira-kira nanti seminggu kan lumayan dapat 10 page gitu. Apalagi kalau misalkan ada inisiatif kalau bisa 4 page gitu kan. Jadinya bisa lebih cepat selesainya. Nah itu ya. Terus mulai dari yang kecil. Ya, nah ini ya yang aku coba terapkan. Jadi sehari itu gak harus lama-lama belajar kita. Cukup 30 menit aja. Kadang-kadang 30 menit pun kalau kita lagi malas bisa jadi kerasa lama ya. 30 menit, 60 menit sehari itu udah kadang-kadang lama gitu kan. Kalau dulu aku kuliah tuh ya kira-kira kan rata-rata 1,5 jam tuh. Itu kayak lama banget. Apalagi yang 2 jam gitu kan. 2 jam kayaknya. Rata-rata 2 jam kayak lama banget belajar tuh. Ya karena belajar tuh kayak gitu. Jadi kadang-kadang bikin boring gitu kan. Karena ya bertolak belakang dengan nafsu kita atau ya keinginan kita yang cenderung pengen main-main gitu. Terus hilangkan gangguan dan fokus. Misalkan matiin notifikasi HP kita ya. Atau yang di sini misalkan mode fokus tuh. Jadi ya karena target kita fokus, jadi coba deh hilangkan gangguan-gangguan tersebut. Atau mungkin data HP kita dimatiin atau ya sekalian HP-nya di ini ya, di apa namanya? Dibalik ya si HP-nya. Jadi nggak kelihatan kalau ada notif ya. Terus suaranya dimatiin. Suara notifnya gitu. Pokoknya gimana caranya kita harus fokus gitu kan. Misalkan ya kan cuma sebentar ya, 30 menit atau 60 menit ini. Coba deh kita fokus dulu gitu. Agar kan nantinya waktu yang sedikit ini hasilnya maksimal gitu kan. Misalkan tiba-tiba nggak kerasa 60 menit nih 4 page 5 page gitu kan. Progresnya udah lumayan. Misalkan 5% atau sekian persen. Oke, selanjutnya terkait tugas-tugas ya. Ini lebih umum. Kalau kita ngomongin tugasnya berarti, nah ini sama ya. Jadi coba deh dipotong-potong, dipisah-pisah tugasnya. Jadi dikotak-kotakin lagi, dibagi-bagi lagi. Jadi tugas-tugas yang lebih kecil agar nggak berat banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat sesuatu yang gede, mau nyelesain tugas yang gede, itu kerasanya kayak, aduh kapan selesainya ini kan? Kapan selesainya ini? Banyak banget tugasnya. Misalkan tugasnya ya setara seminggu gitu ya. Nah, daripada gitu kenapa nggak kita bagi-bagi? Jadi misalkan rata-rata tugasnya itu sehari-sehari gitu. Misalkan kita ada tugas bikin landing page misalkan. Waduh, landing page ini ya bisa jadi misalkan bisa jadi selesainya lumayan gitu. Anggap aja seminggu ya, misalkan 5 hari. Kita jangan lihatnya kayak gitu. Kenapa nggak kita pecah-pecah aja? Jadi misalkan kita atur landing page itu kan banyak ya komponennya. Ada misalkan hero, terus ada setelah hero itu misalkan section info gitu ya, info 1 misalkan info 2, terus
pricing misalkan, terus ada footer gitu. Nah, itu kan gimana kalau kita bagi itu sehari-sehari misalkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau gitu kan kelihatannya bisa lebih ringan ya. Atau misalkan dari sehari itu, dari yang hero itu misalkan dipecah lagi. Misalkan targetnya tiap 2 jam, 2 jam pertama selesai apa gitu ya. Terus aja dibagi-bagi gitu. Kalau gitu kan jadinya bisa kelihatan kecil ya. Terus gunakan tools um, manajemen project ya. Kayak misalkan ini ada Trello, Notion, Asana ya. Banyak sih. Ada Jira gitu kan. Untuk merencanakan atau melacak progres. Atau cukup sama Notion aja ya misalkan. Kita bisa bikin checklist gitu ya. Atau misalkan bikin tabel di Notion. eh Ya dihias-hias gitu kan, pakai emoji, pakai apa biar enak dibacanya, pakai drop down, pakai yang kayak badge gitu. Jadi lebih lebih enak dilihat dan ya dibacanya gampang ya. Jadi ini misalkan tugas A, B, C itu kelihatan, terus misalkan kalau ada yang udah selesai ditandain gitu ya, di checklist. Terus kan di sini juga bisa kelihatan kalau kayak misalkan di Trello, di Trello atau di Jira itu ada Kanban. Kanban jadi kayak kolom-kolom gitu, kolom-kolom gini. Ini eh, ini misalkan buat apa ya? Buat to do, ini on progress, ini ada lagi misalkan done misalkan. Nah, kan dilihatnya enak ya. Misalkan tugas A di sini masih to do, ada yang udah selesai, misalkan tugas tugas di sini BC, di sini tugas A gitu ya. Terus ada yang ini apa lagi dikerjain, ini udah selesai gitu. Terus ada juga kan kalau di Jira itu ada timeline, jadi kelihatan kan kita apakah masih on track atau enggak gitu. Terus tentukan milestone. Iya, jadi bikin target-target kecil ya. Bikin target-target kecil, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu itu harusnya apa, atau misalkan minggu ini tuh harusnya em, selesainya kerjaan yang selesai itu harusnya apa gitu. Ini juga katanya bisa menjaga motivasi gitu. Jadi kan kelihatan ya. Kadang-kadang kita bisa jadi bingung sebenarnya kita tuh udah cukup produktif atau belum gitu ya. Apakah kita kerja ini udah jauh atau belum gitu ya. Kalau dengan milestone ini kan kelihatan ya apa yang udah selesai, apa yang belum gitu. Terus proyeksi beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan juga kelihatan. Terus evaluasi evaluasi ya. eh Ya, apalagi kalau misalkan pakai tools-tools kayak gini ya, kita bisa dengan mudah mengevaluasi gitu ya. Karena kan tadi kelihatan ada milestone, ada hal-hal yang udah kita kerjain, apa aja yang udah selesai dan belum. Itu bisa eh kalau kelihatan kan ya bisa kita evaluasi dengan mudah gitu. eh Ya, udah selesai sih. Ada yang mau bertanya terkait kelas atau terkait ini boleh?
Ini yang belum selesai, eee, aman nggak nih progresnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Aku lihat di progres, udah banyak nih, udah yang 50% ke atas, menurutku lumayan ini, udah lumayan. Cuman emang ada yang mentok di 50%-an ini. 50% itu submission 1. Nah, itu kalau mentok silakan ditanyakan ya. Di sini juga ada yang eh, lagi ngerjain submission 2 kira-kira atau bentar lagi ke submission 2. Ada 3 orang kira-kira yang lagi ngerjain submission 2. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya soal kelas bisa lanjut di grup kita ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir ya. Kita ada lumayan nih, ada berapa? 6 orang ya. Mudah-mudahan eh, lancar ya kelas-kelasnya, progresnya yang belum selesai dan jaga kesehatan ya. Aku akhiri. eh, Selamat malam dan terima kasih teman-teman semuanya. Bye. Sampai jumpa di minggu berikutnya.